Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksya Helmi Septian dengan NIM 2108102 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan materi kebijakan dividen dari perusahaan. Dividen sendiri mungkin bukan hal yang asing bagi teman-teman, utamanya teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Dan dividen sendiri tentu berkaitan dengan saham dari perusahaan dan pemegang sahamnya, karena dividen merupakan pendapatan dari saham yang dimiliki oleh seseorang. Oke, di sini saya akan membahas nih terkait bagaimana sih perusahaan ini menentukan dividen yang akan didapatkan oleh pemegang sahamnya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari kebijakan dividen perusahaan. Oke, di sini pengertian dari kebijakan dividen perusahaan adalah keputusan dari perusahaan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut atau pada akhir tahun tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa depan perusahaan atau mungkin di periode berikutnya. Ini menurut Hargito dan Martono pada tahun 2012. Mengingat dividen adalah merupakan pendapatan yang didapatkan oleh pemegang sahamnya. Tapi di sini ada hal lain yang harus dipertimbangkan, yaitu laba ditahan. Laba ditahan sendiri merupakan sumber dana internal dari perusahaan yang diambil dari laba pada akhir tahun. Maka dua hal ini akan saling saling menjadi pertimbangan perusahaan untuk menentukan berapa besar dividen dan berapa besar dari laba ditahan perusahaan. Nah, next adalah teori-teori kebijakan dividen. Pertama ada teori ketidakrelevanan yang diciptakan oleh Martin Miller dan Franco Modigliani. Di sini menurut mereka kebijakan dividen ini tidak mengaruhi harga saham dan tidak mengaruhi nilai perusahaan, melainkan yang mempengaruhi adalah earning power dari perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau mendapatkan dari pendapatan perusahaan. Nah, di situ. Kemudian ada teori residual. Terkait dengan namanya sendiri kan residu artinya sisa. Jadi dividen itu didapatkan dari sisa laba yang telah digunakan untuk investasi yang menguntungkan perusahaan. Nah, jadi ya dividennya itu dari sisa-sisa laba yang telah digunakan. Itu intinya. Kemudian ada bird in the hand. Sesuai namanya bird in the hand. Jadi burung yang sudah kita pegang itu, kita genggam, itu lebih pasti kan kita udah genggam burungnya. Tapi kalau kita lepas, itu nggak pasti. Ada kemungkinan burung tersebut lari nggak balik ke kita, tapi ada kemungkinan burung tersebut balik ke kita. Nah, itu tapi kan dari investor menurut teori ini yang diciptakan oleh Myron Gordon dan John Littner, itu investor lebih suka yang pasti aja, yang udah digenggam itulah, yaitu dividen, daripada dilepas lagi untuk dimasukkan ke dalam laba ditahan yang harapannya bakal mendapatkan capital gain dari naiknya harga saham. Tapi kan itu bukan hal yang pasti. Maka di sini investor lebih cenderung suka yang pasti-pasti aja gitu lah. Yang dividen itu karena pasti kan udah didapatkan. Kemudian ada Waters model di sini. Selama keuntungan dari reinvestasi dari laba tersebut lebih tinggi, maka akan ada kecenderungan di masa depan harga saham itu akan naik karena ya investasinya menguntungkan lah, sehingga nilai perusahaan akan naik juga. Kemudian setelah kita tahu teori-teorinya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari kebijakan dividen. Yang pertama yaitu dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, apa yang dimaksud di sini? Yang pertama yaitu ketika kita memperkirakan di masa depan apakah perusahaan ini bakal memerlukan dana yang banyak. Mungkin ada ekspansi, ada investasi yang penting. Nah, ketika di masa depan kita butuh dana banyak, maka ada kemungkinan dividennya berkurang. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa laba ditahan itu sumber dana internal perusahaan, maka karena kita butuh dana, maka dari mana dananya? Ya, dari internal perusahaan terlebih dahulu. Gitu. Jadi ya laba ditahannya rasionya bakal lebih tinggi, meningkat, sehingga secara langsung dari rasio dividennya akan menurun. Dan likuiditas dari perusahaan. Di sini saham dapat dibagikan dalam dua bentuk. Pertama ada saham dalam bentuk dividen dibagikan dalam dua bentuk. Ada dividen dalam bentuk saham, ada dividen dalam bentuk uang tunai. Ini likuiditas kan terkait dengan aset lancar perusahaan, utamanya kas ya. Maka ketika likuiditasnya tinggi, maka ada kemungkinan dividen dibagikan dalam bentuk tunai. Namun jika likuiditasnya rendah, karena aset lancarnya perusahaan rendah, maka ada kemungkinan dividen itu rasionya kecil atau bagian dalam bentuk saham. Dan kemampuan perusahaan untuk meminjam ini terkait dengan
nanti di masa depan ketika kita butuh dana, itu perusahaan kira-kira mampu nggak sih dapat pinjaman dari pihak eksternal? Kalau tidak mampu, maka ada kemungkinan dividennya bakal menurun. Tapi kalau perusahaan itu memiliki skor kredit yang baik atau memiliki dipercaya oleh para kreditor, maka ada kemungkinan perusahaan itu mampu untuk pinjam ke eksternal. Maka ada kemungkinan dividen sekarang dibagikan aja, karena nanti di masa depan ketika kita butuh, kita bisa pinjam aja. Itu. Kemudian ada nilai informasi dividen. Ini terkait dengan sedikit terkait dengan teori sinyal, ya, yang terkait dengan information content effect juga. Jadi ketika dividen yang kita bagikan sekarang itu tinggi, maka dari investor atau calon investor ini seakan-akan menangkap ini adalah sinyal bahwa kinerja keuangan perusahaan itu baik, sehingga di situ secara otomatis dari harga saham dan nilai perusahaan itu akan meningkat karena dirasa kemampuan perusahaan dalam pengelolaannya itu meningkat baik juga gitu. Kemudian di sini juga ada teori pengendalian dari perusahaan. Ketika kita membagikan dividen dalam jumlah besar, itu di masa depan ketika kita butuh dana, itu dananya dari mana? Salah satu caranya itu adalah menerbitkan saham baru. Ketika kita menerbitkan saham baru, maka ketika kita dari misalkan saya dari ownernya atau misalkan saya dari pemegang saham, ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka persentase kepemilikan saya di perusahaan itu akan berkurang. Kenapa? Karena ya ada persentase baru yang dibagikan. Kecuali saya beli saham itu, maka persentasenya bisa dipertahankan gitu. Jadi ya intinya terkait dengan persentase kepemilikan atau ya kepemilikan dari perusahaan. Kemudian keenam, ada pembatasan dalam perjanjian yang tidak ditawarkan. Tentunya apakah kita ini bisa bayar utang kita. Nah, oleh karena itu kreditor ada kemungkinan untuk memberikan suatu pembatasan terkait dengan pembagian dividen. Kamu hanya boleh membagikan dividen segini. Misalkan laba jutaan segini untuk jaga-jaga bayar utang ke aku gitu intinya. Kemudian terkait dengan inflasi. Inflasi sendiri kan ya daya beli dari uang itu kan berkurang. Maka misalkan harga mesin sebelumnya adalah 7 juta, ketika inflasi bisa kemungkinan harganya jadi 8 juta. Padahal kualitasnya sama, bendanya sama, kan? Karena terjadi inflasi sehingga daya belinya bakal berkurang. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka kita perlu uang makin banyak kan? Maka ada kemungkinan besar dari dividen yang kita bagikan itu akan berkurang juga karena kita butuh laba ditahan yang semakin besar rasionya. Oke, itu tadi faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada bentuk kebijakan dividen. Pertama, ada bentuk tetap, yaitu jumlahnya berubah sesuai dengan laba bersih. Yaitu seperti mengambang gitulah. Tapi di DPR-nya tetap. DPR sendiri adalah dividen payout ratio. Jadi misalkan di tahun ini dari laba perusahaan itu 10 juta. DPR-nya itu 1%. Jadi 1% dari 10 juta itu berapa? Di tahun depan DPR-nya itu tetap. Ya 1%, tapi labanya yang didapatkan perusahaan itu 20 juta. Maka kan di situ dividen yang dibagikan itu kan meningkat, tapi DPR-nya tetap gitu. Kemudian stabil. Di sini terkait dengan benar-benar dari nilai per lembar sahamnya. Jadi misalkan per lembar saham itu tiap tahun dibagikan Rp25 per lembar saham. Ya udah, tahun depan bakal Rp25 juga, tahun depannya lagi 25, seperti itu. Kemudian ada fleksibel. Ini sesuai posisi finansial. Jadi dianalisis dulu kemampuan finansial perusahaan dan kemudian baru dirumuskan kebijakan apa yang akan diambil. Kemudian ada meningkat. Di sini terkait dengan juga tadi nilai dari per lembar sahamnya. Tahun depan 50 per lembar sahamnya, besok ya, tahun depannya lagi 75 gitu. Jadi cenderung meningkat selalu. Kemudian ada dividen minimal plus ekstra. Di sini ada jumlah minimal yang harus didapatkan oleh para pemegang saham. Biasanya rendah sih. Tapi ketika kinerja keuangan atau kinerja dari perusahaan itu baik, maka ada kemungkinan dari pemegang saham tersebut mendapatkan dividen tambahan, dividen ekstra kepada para pemegang saham agar pemegang saham senang lah karena dapat dividen tambahan gitu. Nah, itu tadi presentasi singkat, penjelasan singkat terkait materi kebijakan dividen perusahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.